Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama dalam acara ngopi, ngobrolin perkara iman. Dan teman-teman, hari ini kita akan coba meresponi tentang seorang mantan pendeta yang bernama Bapak Yohanan Joni Memah, STH. Beliau adalah dikatakan pendeta besar dari Kristen Nasrani kuno atau Yerusalem, seperti itu ya. Beliau di sekitar beberapa tahun yang lalu akhirnya memutuskan menjadi mu'alaf, seperti itu ya. Dan kita akan saksikan video kesaksian dari beliau. Kita akan saksikan. Saya sebetulnya sudah di atas, kalau dalam level Kristen saya di atasnya lagi. Saya sudah Nasrani, yang waktu saya di Islamologi, di teologi ya, ada memang Islamologi, tapi hanya nyebut Nasrani tok. Saya selidiki Nasrani itu apa sih? Nggak taunya saya masuk sekarang Nasrani, tapi harus ke Yerusalem. Makanya saya di kaset saya alumnus Nasraya Yerusalem, Yisrael, Hebrew. Teman-teman, di dalam video ini hal yang menarik, yang bagi saya sama dengan lucu, sama dengan sedikit aneh, dan mungkin cukup aneh, ketika Bapak Yohanan itu berkata bahwa dia adalah seorang yang di atas Kristen, yang disebut sebagai Nasrani. Kenapa? Karena dia berkata bahwa dalam kekristenan itu ada seakan-akan ada grade-nya. Ada grade Kristen, orang-orang biasa, tetapi ada juga grade di atasnya adalah Nasrani ketika dia belajar di Israel. Saya nggak tahu ya, orang belajar di Israel kenapa naik grade seperti itu ya. Padahal Israel kan itu mereka tidak banyak yang belum menerima bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang atau Mesias yang digenapi. Tetapi apapun itu, tetapi ketika kita melihat akan kata Nasrani yang dia sampaikan, memang di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama itu ada muncul nih, bahwa Paulus itu disebut sebagai seorang Nasrani oleh Tertulus, seorang pengacara yang mewakili imam besar Yahudi. Tetapi sesungguhnya istilah Nasrani sendiri tidak pernah muncul dalam tulisan bapak-bapak gereja di tahun 374 sampai 376 Masehi saat Epiphanes dari Salaim, begitu ya. Itu menuliskan bukunya yang berjudul Panarion, yang mendaftarkan sekte-sekte dalam kekristenan, dan salah satunya adalah sekte kaum Nasrani. Tetapi ketika kita bicara tentang kaum Nasrani, itu adalah jemaat Kristen Yahudi, di mana jemaat ini berpusat di Yerusalem di bawah pimpinan Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Jadi dengan kata lain, antara Kristen dengan Kristiani itu dua kata yang sama di dalam penyebutan yang berbeda. Sekalipun nanti ada seakan-akan kata ini propaganda yang dimunculkan oleh pihak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai Nasrani itu disebut sebagai pengikut Yesus yang murni, sedangkan Kristen itu adalah hasil dari pengajaran Paulus yang mematikan pengajaran Yesus. Itu propaganda yang dilakukan. Tetapi bagi saya, bahwa di dalam kekristenan itu tidak ada grade-nya. Grade Kristen lebih rendah daripada Nasrani, dan kemudian Kristen ya Kristen, Nasrani masuk di dalam kekristenan. Tapi lebih cocok adalah kita menyebut sebagai anak-anak Tuhan yang disebut sebagai Kristen, yaitu Kristus kecil. Dan kemudian yang kedua yang diresponi melalui kesaksian ini, kita akan saksikan. Walaupun keluarga saya benci, saya ditawari jujur aja. Keluarga saya memang datang ke Bali itu telepon terus. Sampai kemarin Natalan ini loh, ada yang kosong, ada gereja kosong, nggak ada pendetanya. Yuk mau, ada mobil, itu ada rumah. Saya tolak. Teman-teman, di dalam kesaksian yang kedua ini, Bapak pendeta besar itu, mantan pendeta besar, dikatakan bahwa dia itu ditawarin lagi untuk menjabat sebagai seorang pendeta di sebuah gereja yang sedang kosong gembalanya, dengan diiming-imingi dengan fasilitas rumah dan mobil. Ini adalah sesuatu yang seakan-akan
menjadi Kristen itu ada hal yang dibayar seperti itu ya. Ada hal yang seakan-akan iming-iming yang mengenakan. Tetapi sesungguhnya menjadi seorang gembala, menjadi seorang pengikut Yesus, menjadi seorang yang hidup melayani Tuhan, maka Tuhan berkata memikul salib penuh dengan penderitaan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan tanggung jawab. Dan iming-iming itu sesungguhnya hal yang tidak patut untuk dilakukan. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa belajar bahwa di dalam kekristenan tidak ada grade Kristen dan kemudian tidak Kristen. Aduh, nggak ada jalan sudah. Di situ saya bilang, loncat sudah, cepet-cepet. Kata saya tahu masih masuk neraka, waduh nggak mau saya. Nah di Islam itu ada pertimbangan amal dan soleh. Wah kalau gitu ya sama dengan ini kalau Nasrani, kalau kita beramal terus nanti ada pertimbangan masuk surga. Wah. Bicara tentang di dalam kekristenan itu tidak mengenal bahwa amal soleh, perbuatan baik bisa menyelamatkan seseorang. Kenapa? Karena kalau itu bisa menyelamatkan seseorang, maka Tuhan Yesus itu nggak perlu datang untuk menyelamatkan. Cukup orang-orang melakukan perbuatan baik. Tetapi buktinya tidak ada seorang pun yang benar, kata Alkitab. Seorang pun tidak. Hanya karena anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus yang bisa membuat seseorang itu diselamatkan dan dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga pengajaran dari mantan pendeta besar ini menjadi hal yang tanda kutip aneh, karena itu tidak sesuai dengan Alkitab. Tadi kita bisa melihat bahwa di dalam kekristenan seringkali digambarkan penuh dengan iming-iming materi, tetapi dalam kekristenan mengenal yang namanya memikul salib, mengikut Yesus penuh dengan tantangan karena iman itu. Sehingga ketika kita mendengar kesaksian, maka kita perlu bercermin kepada benarkah itu sesuai dengan kebenaran firman atau tidak. Demikian yang bisa saya responi. Tuhan Yesus memberkati kita dan terima kasih boleh mendukung channel ini Ngopi BTP dan terus dukung supaya menjadi berkat. Dan kalau teman-teman ingin mendukung secara finansial, maka silakan dukung gereja teman-teman dimanapun teman-teman beribadah, bertumbuh di sana. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.